Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita hari ini dari Yehezkiel 36 ayat 29. Begini firman Tuhan. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Demikian firman Tuhan. Ada sebuah kalimat atau kata-kata bijak tentang kualitas diri yang mengatakan, meski memiliki ilmu yang tinggi, jika hati dan lisan tidak baik, kualitasmu akan dianggap rendah. Semakin tinggi kualitas hidup seseorang, maka akan semakin ketat standar diri yang harus dijaga. Menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga kelakuan atau perilaku tetap bersih, menjaga perkataan, jauh dari kenajisan, tidak kompromi dengan dosa, dan banyak lagi yang harus dijaga dalam diri pribadi seseorang. Menjaga kualitas diri sangatlah penting, namun sulit dilakukan. Misalnya dalam hal kejujuran dan kesetiaan. Apakah yang kita ucapkan selaras dengan apa yang kita lakukan? Bukankah masih ada orang yang dengan mudahnya berkata-kata atau mengatakan segala yang baik, tetapi tidak demikian dalam perilaku atau perbuatannya? Contohnya, ada yang melakukan bisnis secara curang demi mencapai keuntungannya, melakukan penipuan untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Hal lain, ada orang yang mengaku Kristen, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Ada yang mengaku Kristen, tetapi masih hidup dengan membuat berhala-berhala dalam hidupnya. Apakah itu pekerjaan, bisnis, keluarga, hobi, kebanggaan, gelar, dan pencapaian? Sebagai anak-anak Tuhan, hal seperti ini adalah perbuatan yang najis di mata Tuhan. Di satu sisi mengaku percaya Tuhan, di sisi lain melakukan apa yang melanggar kehendak Tuhan. Ketika tidak mampu menjaga dan mempertahankan kualitas diri, maka sesungguhnya kita akan merasakan hidup tanpa makna dan tidak berguna, bahkan tidak berkembang. Oleh karena itu, dengan apakah orang menjaga kualitas dirinya? Yaitu menjaga hati dan sikap perilaku hidupnya dengan hal-hal yang baik dan benar. Menjaga kualitas diri tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Menjaga kualitas diri juga tidak berdasarkan atas pengertian sendiri. Sebab jika kita hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, kualitas diri yang sesungguhnya tidak ada. Apa gunanya jika kualitas diri hanya sebatas dinikmati diri sendiri dan tidak berdampak bagi orang lain, apalagi tidak dikenan oleh Tuhan, sebab mengutamakan keinginan sendiri. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, manusia yang hanya mengandalkan dirinya sendiri cenderung sulit untuk taat dan sulit mengikuti kehendak Tuhan, dan bahkan sama sekali tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Padahal ketaatan akan Tuhan dan mengikuti kehendak-Nya sangat mempengaruhi dan menentukan kualitas hidup kita, menentukan apakah berkat dan hukuman yang kita terima dalam kehidupan ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengakui Tuhan dalam setiap tingkah laku hidup kita, termasuk dalam meraih hidup yang berkualitas. Dalam setiap langkah hidup kita,
dan setiap hal yang kita lakukan, kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Bahkan hari lepas hari, kita harus mengakui bahwa Tuhan menyertai kita. Jika kita mengakui Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Jalan hidup yang lurus berbicara tentang kebahagiaan, berkat, sehat jasmani, sehat rohani, dan penyertaannya dalam setiap perjalanan dan keadaan hidup kita, dalam keadaan baik dan dalam keadaan masalah atau pergumulan kita. Inilah yang dialami bangsa Israel pada masa Yeskel, ketika mereka meninggalkan Tuhan dan berpaling kepada ilah-ilah lain, menyembah berhala, mengandalkan hikmat dan kemampuannya sendiri. Mereka telah kehilangan kualitas diri, kualitas bangsa sebagai bangsa yang diistimewakan Tuhan. Mereka gagal menguduskan Tuhan. Di mata Tuhan, mereka telah hidup dalam perbuatan-perbuatan yang menajiskan, sehingga Tuhan menghukum mereka. Israel dibuang dari negerinya dan mengalami sengsara di negeri asing, mengalami tekanan, perlakuan kejam, mengalami kelaparan, sekalipun mereka menabur tetapi tidak menikmati hasil. Dalam keadaan mereka, Tuhan tidak membiarkan umatnya semakin terpuruk dalam kesengsaraan. Tuhan berfirman, "Hatiku akan baik kembali." Tuhan melepaskan mereka dari kenajisannya dan memberkati serta memelihara hidup mereka dengan berkat-berkat rohani dan berkat jasmani. Tuhan Allah menjanjikan untuk memberikan hati yang baru yang akan membuat umatnya bersikap taat kepadanya dan mengenal bahwa Ia adalah Tuhan. Inilah kualitas diri yang sesungguhnya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, alangkah bahagianya, alangkah indahnya jika kita memiliki kualitas diri, kualitas hidup, dengan selalu menjaga relasi kita dengan Tuhan, dengan menunjukkan sikap yang taat kepada Tuhan, jauh dari sikap dan perbuatan-perbuatan yang menajiskan, jauh dari perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan, jauh dari hukuman dan murka Tuhan. Tuhan akan mentahirkan dan menjaga kita dari segala perbuatan yang mencemari hidup kita. Semakin kita mengenal Tuhan dan taat kepadanya, kita akan dapat merasakan dan menikmati berkat-berkat-Nya hari demi hari dalam hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan,
bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan, dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas